Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami kembali akan belajar. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Ada berapa orang yang baru pertama kali hadir? Oke, anak STTP ya, sama ada anak muda. Oke. Jadi kita selama beberapa minggu ke depan ya, kita akan belajar pemuridan dasar ya. Itulah kelas M3 ya. Jadi di kelas M3 itu kita belajar untuk terbuka. Itu sebabnya ada moto kita ya. Minggu itu kita sudah belajar motonya ya. Ada di depan. Apa motonya? Coba sekali lagi ya, sambil dihafal ya. Moto keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, karena begitu banyak orang sudah ke gereja, sudah orang Kristen, tapi belum pulih. Hari Minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu tetap bikin dosa. Pakai topeng, diam-diam. Ya, masih sakit hati, masih merokok, masih nonton film porno. Ya kan? Masih bohong. Ya. Nah, kita rindu saudara supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Waktu Yesus melayani di muka bumi ini, ya kan? Dia bertemu dengan semua orang yang terikat. Ya, wanita penjinah, pelacur, ya kan? Zakeus tukang korupsi. Ada pemungut cukai. Waktu berjumpa dengan Yesus, mereka lepas, mereka pulih, hidup mereka berubah. Kenapa? Karena mereka terbuka, mengaku, Tuhan, aku pelacur Tuhan. Tuhan, aku tukang korupsi Tuhan. Tuhan, aku pembunuh. Semua Tuhan pulihkan hidupnya, ubahkan hidupnya. Kecuali orang Farisi. Orang Farisi itu pakai topeng, pakai baju bagus, kelihatannya saleh, tapi di dalam hatinya seperti kuburan, kata Tuhan Yesus. Seperti kuburan dicat warna putih, tapi di dalamnya tulang belulang. Mereka merasa benar, mereka merasa orang yang baik. Padahal mereka menyimpan begitu banyak kejahatan-kejahatan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau, kita sudah bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun orang Kristen, tapi masih terikat dengan dosa-dosa yang diam-diam kita lakukan. Ada begitu banyak kami temukan di pelayanan M3. Ya. Masih sakit hati, masih nonton film porno, masih suka bohong, kepahitan. Ya. Bilang kiri kanan, kayaknya aku kenal siapa itu, bilang. Ya. Itu sebabnya di sini saudara, di kelas M3 ini saudara harus buka-bukaan, bilang kiri kanan, buka-bukaan yuk, bilang. Ya. Jangan ditutup-tutup. Makanya keterbukaan adalah, siapa mau dipulihkan, angkat tangan. Wow. Gitu ya, kita terbuka. Nah, nanti saudara terbuka dengan ada pemerhati saudara, pembina saudara. Selama 2,5 bulan ini saudara cerita apa adanya. Supaya selesai nanti M3 ini saudara betul-betul dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi yang disimpan-simpan, ditutup-tutupin. Ya, begitu banyak orang hidupnya nggak berubah karena ditutup terus. Ya, nggak jaminan saudara ke gereja melayani, nggak jaminan. Saya menemukan banyak pelayan-pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan masih menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Ya. Perzinahan lah, nonton film porno lah, kepahitan lah, bohong lah,
cinta uang lah, macam-macam di situ. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar tentang keselamatan. Ya. Hari ini masih topik keselamatan, tapi topik yang berbeda, yaitu menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Katakan, Yesus penguasa tunggal. Yesus penguasa tunggal. Nah, apa yang kita pelajari, saudara? Coba kita lihat. Setan, dosa, dan kedagingan adalah penguasa hidup seseorang ketika belum menerima Yesus. Ya. Di dalam hidup kita ini, saudara, ketika kita lahir ke dunia ini, maka setan, iblis itu sudah mulai menguasai kita. Dosa. Karena nenek moyang kita sudah berdosa. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya semua kita begitu lahir pun sudah berdosa. Ada orang bilang, bayi itu masih polos, belum berdosa. Siapa bilang? Pernah nggak lihat bayi umur 5-10 bulan dikasih makan sama mamanya, nggak mau? Katanya. Dikasih katanya. Dikasih katanya. Pernah nggak lihat? Ada. Umur 10 bulan udah bisa marah-marah. Marah itu dosa atau tidak? Dosa. Siapa yang ngajarin? Sekarang saya tanya kalian. Waktu kalian umur berapa ya? Waktu SD umur berapa? Umur 8, 9 tahun kan? Udah kelas 2, kelas 3. Siapa pernah waktu SD ngambil uang mama bapaknya? Semua ya. Siapa yang SD sudah pernah bohong? Angkat tangan. Wow, semua ya. Apa memang bapak mama kita bilang begini, nakku, kau kan sudah kelas 3 SD, ya kan, sekarang kau sudah boleh bohong. Begitu dia bilang? Siapa di sini waktu SMP sudah pernah melakukan hal-hal yang gak boleh? Ya, nonton film porno, SMA, lihat-lihat, yuk bilang kiri kanan, ngaku aja deh, bilang. Ngaku aja, nggak ada yang, nggak usah ditutup-tutupi. Banyak orang ke gereja itu kayak malaikat, padahal di belakang kayak lebih jahat dari setan. Benar, saudara. Nggak ada yang ngajarin, tapi dari hati kita sendiri timbul dosa. Nggak ada yang ngajarin. Kita tahu itu dosa, tapi kita nggak bisa menghalanginya, nggak bisa melawannya. Setan, dosa, kedagingan, itu merupakan penguasa hidup seseorang ketika belum ada Yesus di hati. Mau sebaik apapun dia, kelihatannya baik, rajin ke gereja. Kalau belum Yesus yang berkuasa di hati, maka hal-hal ini akan terus terjadi. Pergi ke gereja tidak membuat saudara lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Jadi anak pendeta, masuk kelas STT, masuk sekolah Alkitab, tidak melepaskan saudara dari keinginan daging. Ya, pacaran bebas, nonton film porno lah, merokok, minuman keras, itu semua. Kepahitan, benci, bohong. Lalu bagaimana supaya kita bisa lepas dari itu semua? Maka kita harus menjadikan Yesus jadi penguasa tunggal hidup kita. Amin. Dia harus jadi penguasa dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat 34, bisa diklik, ada ayatnya. Ada ayatnya enggak ke depan? Yohanes 8 ayat 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah..." Ya. Yesus bilang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengar, saudaraku. Kalau kita melakukan dosa, maka kita akan diikat oleh setan dosa itu, dan kita akan diperbudak jadi hamba. Apa maksudnya hamba? Hamba itu orang yang tidak berdaya, orang yang sudah diikat. Orang yang tidak berdaya, ya. Kalau zaman dulu hamba itu budak. Orang yang kalah perang,
Itu mau disuruh ngapain pun harus ikut. Ya. Mau ditendang, mau nggak dikasih makan, nggak bisa melawan karena dia sudah hamba, jadi budak atas tuannya itu. Gitu. Itu sebabnya kalau kita sudah melakukan dosa, contohnya orang yang merokok, contohnya, kalau dia sudah merokok, maka dia tidak lagi lepas dari rokok itu, karena dia sudah diikat. Habis makan, pingin ngerokok. Habis ini pingin ngerokok. Hidupnya nggak tenang kalau nggak ngerokok. Kenapa? Dia sudah diikat. Sama seperti orang yang sakit hati. Orang kalau sudah sakit hati sama seseorang, maka dia asal bertemu dengan orang itu langsung hatinya itu seperti tertusuk. Ada timbul kebencian, kemarahan. Ketemu lagi nanti, lihat lagi, itu yang ku benci. Lihat orang itu jadi benci. Mau tidur pun masih ingat, benci kali aku sama dia. Sakit hati kali. Ya, kemana-mana. Padahal orang itu lagi makan enak, kita di sini benci kali aku, nggak bisa makan gitu. Kita sudah diikat oleh dosa. Dan dosa itu akan semakin lama semakin parah. Ya. Tidak ada orang yang bangun pagi begini. Bangun pagi. Hari ini berjinah lah. Nggak ada. Yang ada, dia bangun pagi. Dia lihat istri tetangganya. Cantik juga. Iya kan? Lama-lama dia liatin terus. Dia masuk ke kamar bayang-bayangin terus. Aduh, cantiknya, seksinya. Lama-lama bikin dosa. Jadi dosa itu akan mengikat kita. Ya. Kita tidak bisa melawan dosa itu dengan kekuatan kita. Makanya banyak orang ya, makin lama makin minuman keras contohnya. Tadinya ikut-ikut aja, nggak apa-apa, ikut-ikutan aja. Ayolah, kau duduk-duduk aja situ ya. Minumlah sedikit, sedikit, ya kan, sedikit. Lama-lama banyak, lama-lama terikat, lama-lama nggak bisa. Kalau nggak minum gitu. Pacaran juga. Pernah pacaran? Tanya kira-kira pernah pacaran? Masa, ya kan? Pertama pacaran gimana? Malu banget ya. Ya kan? Udah anniversary pertama, ya kan? Cowoknya bilang, "Dek, kita kan udah jadian setahun nih, ya kan? Masa kita gini-gini terus? Ada loh kawanku." "Kenapa kawan abang?" "Kalau mereka anniversary cium pipi," katanya. Janganlah, janganlah bang, nggak boleh. Gitu. Pipi aja deh, pipi, ya kan? Pipi. Akhirnya pipi dikasih. Lama-lama, ya terserah Anda lah. Sekali kita sudah jatuh dalam dosa, kita jadi budak dosa itu. Makanya firman katakan, jangan sentuh dosa. Karena sekali kita lakukan, kita akan diikat. Sama orang pergi ke dukun, sama juga. Begitu sekali ke dukun, dia akan terikat seterusnya. Itu sebabnya kita harus jadikan Yesus jadi penguasa Tuhan. Ya, bisa diklik. Terus. Nah, alasan yang kedua, kenapa Yesus itu harus penguasa di dalam hidup kita? Karena memang kita sudah ditebus, dibayar oleh Yesus. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bilang, "Yesus, aku terikat dosa Tuhan, aku gak berdaya Tuhan. Yesus, masuk dalam hidupku Tuhan." Kita bilang, kita berdoa, saudaraku. Maka Tuhan mau kita itu menjadi miliknya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, coba kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk, tetapi untuk yang telah mati dan telah." Nah, perhatikan saudara, ini ayat ini sangat penting ini. Banyak orang Kristen pun
Tidak sungguh-sungguh mengerti. Perhatikan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, Yesus itu mati di kayu salib untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Katakan, Yesus mati untukku. Bilang sama temannya, Yesus mati untuk kamu loh. Ya. Supaya, untuk apa? Lihat. Supaya mereka yang hidup. Siapa yang hidup? Orang yang percaya Yesus. Hidup di sini bukan maksudnya hidup hanya bernafas, bukan. Supaya mereka yang sudah hidup baru, orang yang sudah diselamatkan, ya kan? Sudah percaya kepada Yesus, kita baca yang biru, tidak lagi hidup untuk ini. Kenapa ada orang ke gereja, orang Kristen masih terikat dengan dosa? Karena walaupun dia sudah percaya Yesus itu mati untuk dirinya, dia masih hidup untuk dirinya. Harusnya tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk dia. Saudara kalau sudah percaya pada Yesus, saudara tidak boleh lagi hidup untuk dirimu. Gambarannya begini, saudara. Dulu kita itu kan tadi dikatakan hamba dosa. Iya kan? Kita ini budak dosa. Di zaman dulu budak itu kan ada tuannya yang menguasai. Dulu tuan kita itu setan. Diikatnya leher kita. Kemana dia mau? Dia bilang merokok, katanya merokok. Minuman keras. Kebencian, benci. Kita nggak bisa melawan karena setan tuan kita. Kemana dia suruh ke situ? Ya kan, pacaran, ya kan. Pokoknya apapun yang suruh setan kita harus taat karena kita budaknya. Kemarin saya ada anak gadis yang nelpon saya. Dia cerita gimana hidupnya mengerikan. Padahal dia kaum muda dan sekolah minggu dari GPDI dari kecil. Tapi begitu dia mulai kenal pacaran, hidupnya mengerikan. Laki-laki dia ngelakuin apa saja. Dan dia bilang, itulah hidupku, Om. Aku mau dipulihkan. Hari Minggu kelihatan di gereja, kelihatan main musik, menari rebana. Tapi di belakang, orang tuanya pun gak tahu gimana hidupnya hancurnya. Kenapa? Karena setan sudah jadi tuannya, dia gak berdaya. Nah, satu hari, Yesus datang. Dia lihat setan lagi ngikat kita di situ. Yesus datang, dia bilang, "Hei," kata Yesus sama setan. "Kenapa?" kata setan. "Itu budakmu itu gimana itu?" katanya. "Kenapa rupanya? Bisa kubeli." Tuhan Yesus. Datang kata setan, "Wah, ini mahal ini," katanya. "Sorry ya. Ini mahal ini. Ini kesayanganku ini," katanya. "Apapun kusuruh dia mau lakukan." Yesus bilang, "Ku belilah," kata Yesus. "Gak sanggup nanti kau belinya," kata setan. "Sanggup," kata Yesus. "Berapapun harganya ku bayar," kata Yesus. "Oke," kata setan, "kalau kau mau. Nih, tapi bayarannya nyawamu." "Oke," kata Yesus. Dan Yesus mati untuk membebaskan saudara dari setan. Dia beli saudara dengan nyawanya. Nah sekarang, setelah saudara dibeli Tuhan Yesus dengan nyawanya, dengan darahnya, saudara sudah dibeli Yesus, kata firman Tuhan. Sekarang, saudara sudah milik Yesus. Saudara sudah dibeli. Jadi begitu kita bilang aku milik Yesus, saudara harus menghambakan diri kepada Yesus. Memang bedanya Yesus bukan hamba yang jahat, hamba yang kejam. Dia nggak memaksa, nggak mukulin kita, nendangin kita. Dia mau hati kita diberikan kepadanya. Yesus bilang, jangan lagi hidup untuk dirimu ya. Jangan suka-sukamu lagi. Tapi hiduplah untukku, kata Tuhan. Harusnya kita yang sudah dibeli Yesus, kita bilang, iya Tuhan. Kau sudah begitu baik. Kau membebaskan aku dari tuan yang jahat. Kau sudah bayar dengan darahmu, dengan nyawamu. Ini aku Tuhan, aku milikmu. Mulai sekarang aku hidup untuk engkau saja.
Tidak lagi untuk diriku, tidak lagi untuk setan. Aku hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Itulah kalau mau bebas dari dosa, dari setan. Tapi kalau kita bilang, aku percaya Yesus sih, tapi aku mau suka-suka aku. Mau bangun pagi gak doa, suka aku. Mau pergaulanku sama orang berdosa, suka aku. Mau kebencian, suka aku. Gak beribadah, suka aku. Kalau begitu, saudara tidak hidup untuk Tuhan. Saudara masih hidup untuk dirimu sendiri. Untuk saudara bisa betul-betul bebas dari dosa, saudara harus menjadi hambanya Yesus. Saudara harus menjadi miliknya Yesus. Yesus itu harus jadi Tuhan kita. Kita harus berkata selalu, ya Yesus Tuhanku, ini aku milikmu. Aku hanya ada untuk menyenangkan Engkau saja, bukan lagi untuk diriku. Amin. Amin. Banyak orang Kristen gak begitu. Dia masih hidup untuk dirinya saja. Bisa diklik? Yesus itu harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Kisah Rasul bisa 10 ayat 36. Kita baca 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari. Saudara, kata Tuhan itu, saya mau tanya, siapa Tuhanmu? Siapa? Yesus, betul? Tanya dulu kiri kanan. Betul Yesus Tuhanmu bilang. Apa katanya? Betul? Betul. Emang apa artinya Tuhan? Hah? Apa artinya Tuhan? Kok Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, apa rupanya Tuhan? Kok saudara berani bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan? Hah? Apa artinya Tuhan? Gampang kali kita bilangnya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus Tuhan dan Rajaku, kita bilang sambil nyanyi-nyanyi kan. Saudara tahu gak sih artinya apa? Di zaman dulu, perhatikan, di zaman dulu tidak sembarangan orang berani berkata Yesus itu Tuhan. Siapa yang berani bilang Yesus itu Tuhan, siap mati. Karena Tuhan itu artinya dialah Tuanmu, Rajamu, pemilikmu. Apapun yang dikatakan Tuannya seperti tadi harus dilakukan. Jangan coba-coba Yesus Tuhan kalau engkau tidak mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau kita bilang ya Tuhan. Di zaman dulu itu saudaraku seperti tadi. Kalau ada Buddha punya Tuhan, dia berkata, ya Tuhanku, hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau. Makanya di Alkitab ditulis, kalau ada seorang hamba, dia pulang kerja dari ladang, capek sudah, dia harus masak untuk tuannya. Setelah masak, dia akan berikan dulu kepada tuannya, silakan makan Tuan. Tuannya makan, terus kalau seandainya tuannya tidak kasih makanan pun, maka si hamba itu harus berkata, yang penting tuanku senang. Aku tidak lagi menuntut apa-apa. Itu artinya Tuhan. Tuhan. Dia pemilik kita. Dia Tuhan kita. Kita hidup hanya untuk Dia, menyenangkan Dia. Apakah betul selama ini saudara menganggap Yesus itu adalah Tuanmu, Rajamu yang kau harus layani? Hidupmu hanya untuk melayani Dia? Gimana? Tanya dulu kira-kira. Begitu atau enggak ya bilang? Hah? Makanya ada lagu Ate atendu Tuhan, suka-sukamu, nyanyinya gini-gini pula. Ayo bikin gerakannya, ayo ke kanan dulu 2 kali. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Iya, nyanyinya aja. Pikirkan, betul gak suka-suka Tuhan gak hidup kita? Kalau Tuhan bilang, jangan pacaran, kata Tuhan, apa yang kita bilang? Apa kita bilang? Udah jatuh cinta Tuhan.
Jangan sakit hati, kata Tuhan. Ampuni musuhmu. Enak kali dia. Berarti bukan Yesus dong Tuhan kita. Tuhan bilang, jangan merokok. Ih, mantap, sedap dengar Tuhan. Berarti bukan Yesus Tuhan kita. Jangan bohong, kata Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan kita, jadikan Yesus itu jadi raja yang menguasai hidup kita. Amin. Di hati kita, di hidup kita ini ada kursi besar di situ. Sebelum Yesus yang duduk di kursi itu, maka hidup kita akan selalu penuh dengan dosa-dosa. Tapi kalau hari ini saudara bilang, ya Tuhan, kuserahkan kursi hatiku. Mulai sekarang aku akan melayani Engkau. Duduklah di kursi ini. Engkau yang memerintah aku. Apapun yang Kau katakan, aku akan lakukan Tuhan. Barulah Tuhan yang akan nanti mengatur hidup kita. Bisa diklik. Coba kita cek dulu. Kita coba cari area dalam hidup kita ini. Jangan-jangan ada area-area dalam hidup kita ini yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama dulu, ya mungkin ini yang sudah bekerja ya, atau mungkin lagi sekolah boleh ya. Apakah di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, Yesus adalah Tuhan? Yang kerja boleh angkat tangan? Wah, ada yang kerja. Gimana kira-kira? Apakah Yesus betul-betul jadi Tuhan? Kalau di tempat kerja kita Tuhan bilang apa? Kalau kerja, Tuhan bilang datang tepat waktu, jangan korupsi waktu, jangan korupsi uang. Banyak orang kan hari Minggu ke gereja, haleluya, singer pula dia, WL pula dia itu, haleluya. Senin dia pergi ke tempat kerjanya, ya kan? Bu, tolong sedikit tanda tangani ini. Padahal di situ 500.000, ya kan? Gak apa-apalah tanda tangani. Nanti terima 100.000. Kita bikin saja sini 500.000. Padahal uangnya cuma 300.000. Terserah kita karya. Hari ke gereja padahal. Di mana Yesusnya? Dia nggak bawa Yesus. Yesusnya dia taruh di rumah. Anak sekolah juga. Hari ini kata ibu gurunya, ya kan? Kita ulangan, ya kan? Tadi bilang dari beberapa hari yang lalu. Silakan tutup semua bukunya. Kita mau ulangan. Tanya kiri kanan, pernah nyontek nggak? Ngaku. Saya juga pernah. Waktu belum bertobat. Padahal hari Minggu hari rebana. Tapi Senin sampai Sabtu nyontek jalan terus. Bilang kiri kanan, aku tahu siapa itu. Nah, hari Minggu main musik di gereja, tapi ya begitu, ya terlambat, cabut, ya kan? Berarti Yesus bukan Tuhan di pekerjaan. Di pernikahan, wah, siapa yang sudah menikah? Wah, sedikit, ya. Kira-kira di rumah tangga kita siapa jadi tuan? Hah? Siapa jadi? Yesus atau diri kita? Betul Yesus. Suami istri bertengkar, ya kan? Sampai kadang piring terbang. Ayam goreng terbang pun bisa. Udah ayam goreng bisa terbang. Ya kan? Oh, suaminya bilang dasar kucing kau, gitu. Dasar istrinya anjing kau, gitu. Anaknya bingung. Bapak aku anjing, mama aku kucing. Aku apa ya? Hah? Nggak jelas, ya kan? Keluar kebun binatang, ya kan? Tiba-tiba lagi bertengkar begitu, ya kan? Tiba-tiba, shalom, shalom. Om Rantai datang, Om Rantai. Kami Om, mari Om, masuk Om. Makan aku cinta, makanya kau datang, ayo mari. Kenalkan Om. Mak, bikin dulu teh Om ini. Oh iya Pak. Manis sekali padahal tadi udah kayak perang dunia ketiga, ya kan? Piring terbang, ayam goreng terbang. Tapi begitu datang pendeta, langsung kayak selesai pendetanya pergi, ya kan? Tutup pintu,
Datang kata istrinya dari belakang, belum selesai yang tadi. Kita lanjutkan ronde ketiga. Wah, langsung mulai pang, pung, pang, pang, pung. Sekarang saya tanya, waktu tadi mereka bertengkar, ada di situ? Ya adalah, gimana pulang gak ada. Yesus itu ada di mana-mana. Mau di kamar mandi, mau di mana-mana ada Yesus. Kan sekolah minggu bilang, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, ya kan? Oh, lihat dari surga, ada tadi Yesus di situ. Waktu saudara nonton film porno, ada Yesus nggak di situ? Ada. Waktu saudara pacaran gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya kodok, ada nggak Yesus di situ? Ada. Kok saudara bilang enggak? Tuhan itu maha hadir. Cuman dia nggak jadi Tuhan. Saudara waktu lagi bertengkar suami istri, waktu saudara lagi pacaran, nonton film porno itu Yesus ada. Yesus sebenarnya udah bilang jangan, itu dosa, jangan. Tapi saudara bilang apa? Sorry Yesus, ini urusanku, situ saja kau. Gak usah kau urusin kami dulu. Ya hajar, bertengkar lagi, nonton film. Ada Yesus di situ. Tapi dia nggak jadi Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, ketika dia bilang jangan, harusnya bilang oh iya Tuhan. Iya Yesus. Yesus, dengar saudara. Kalau engkau sudah memang percaya pada Yesus, ada Roh Kudus di hatimu, pasti sebelum bikin dia bicara di hatimu, ada nuranimu. Jangan. Tapi karena saudara nggak mau dengerin, saudara masih sukaku. Yesus nggak bisa buat apa-apa. Makanya sekali lagi, Yesus itu harus jadi Tuhan kita yang ngatur hidup kita, serahkan hidup kita. Uang. Siapa yang ngatur uang saudara? Tanya dulu kiri kanan. Siapa yang ngatur uang mobil? Kalau dikasih uang sama mama bapak kita gimana? Ini yang masih sekolah juga ini. Yang masih sekolah. Kalau dikasih jajan gimana? Siapa yang ngatur? Ya suka aku lah. Ya kan? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Kalau saudara punya uang dapat berkat. Sisihkan untuk bagian. Tapi kita bilang, ngapain? Suka akulah. Kita beli, mau apa yang kita suka? Ya. Sekolah kita, ya kan? Apalagi hobi. Nah, ini dia. Siapa di sini hobinya main game? Angkat tangan. Nggak ada angkat tangan nih, betul nih. Wah, anak coba. Mobile Legend, apalagi sih sekarang? PUBG masih laku nggak sih? Valorant, kok tahu om gitu ya, mantan pemain game juga. Tapi dulu itu belum ada. Kami dulu main gamenya masih enggak lah. Ya, zaman-zaman masih PC belum online. Udah jam 1 malam, jam 1 pagi masih main game. Yang nonton film drama Korea, ayo. Ada? Cewek-cewek sekarang apa sih? Nonton apa sih sekarang? TikTok. Oh iya, TikTok juga hobi. Ada yang sampai jam 12 malam nonton TikTok reel. Gak ada yang ngaku kayak gini. Tuhan bilang jangan. Ya. Hobi kita siapa yang ngatur? Waktu kita siapa yang ngatur? Tuhan bilang bangun pagi supaya berdoa. Ngantuk, saudara bilang. Ya kan? Dan masa depan kita. Kalau kita masih khawatir dengan masa depan kita, berarti bukan Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kita. Masih diri kita. Ya. Nah saudara, dan banyak lagi area-area mana yang mungkin belum kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, Dia yang mengatur seluruh hidup kita sampai tempat-tempat yang selama ini tidak ada orang yang tahu, hanya kita yang tahu. Apa yang saudara belum serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa. Kalau saudara masih simpan ada rahasia-rahasia yang hanya saudara yang tahu, Tuhan gak bisa. Makanya ada orang kan, udah rajin ke gereja, rajin melayani, tapi masih kok hidupnya selalu ada masalah. Iya, karena dia menyimpan sesuatu yang dia yang tahu sendiri. Mungkin kepahitan, mungkin bohong,
Mungkin dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, hari ini saudaraku, dengar hari ini. Buka hatimu. Serahkan semua apa yang selama ini saudara belum serahkan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku masih nyontek, aku masih nonton ini, aku masih main game, masih begini Tuhan. Aku masih ada kepahitan, aku masih... Buka semua dan bilang, Tuhan mulai sekarang Tuhan, Engkau yang jadi Tuhan dalam seluruh area kehidupanku. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Tuhan akan lepaskan kita, pulihkan kita. Ya. Yang sudah berkeluarga, kalau engkau merasa kok kekurangan uang terus, serahkan hidupmu, keuanganmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara, mencukupkan semua kebutuhanmu. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Oh ya, sebelum kita berdoa, saya mau cerita dulu ya. Ada cerita. Di sebuah desa, saudaraku, ada seorang anak muda. Anak muda ini dia rajin sekali bekerja. Rajin ke ladang. Akhirnya dia menabung dan dia bisa bangun rumah. 2 lantai yang besar. Dan dia akhirnya bilang, oke, aku mau buat perayaan buka kunci. Dia undanglah semua kawan-kawannya, keluarga semua. Ya, mereka mulai pesta dari pagi sampai malam. Dan anak muda ini juga undang Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, ya kan? Datang, ya kan? Pas acara terakhir malam, ya kan? Udah hampir jam 12, semua tamu-tamu sudah pergi. Yesus juga bilang, udah ya anak muda, saya juga mau pulang, katanya. Tapi anak muda bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangan pulang ya. Malam ini Yesus harus nginap di rumahku. Dan aku sudah sediakan kamar yang paling bagus di lantai 2. Kamar paling besar, paling bagus. Dan di kamar itu semuanya lengkap Tuhan Yesus. Ya. Ada TV 100 inci Tuhan. Oke, kata Yesus, kalau kau mau begitu. Akhirnya Yesus tinggal. Yesus naik ke lantai 2 dan masuk di kamar. Kemudian waktu mereka sudah mulai mau tidur, pintu dikunci semua, anak muda itu di lantai bawah, kamar bawah. Anak muda itu udah mulai ngantuk-ngantuk dan waktu tiba-tiba dia mau tertidur, sekitar jam 1. Anak muda itu bangun, siapa ini? Pasti ada tamu, mungkin ketinggalan dompet dia kali. Ketinggalan HP ya. Dia buka pintu kamarnya, dia keluar ke pintu depan. Dia buka. Baru setengah dia buka pintu itu, ditendang pintunya. Rupanya setan. Dia hajar anak muda ini. Anak muda bilang, Tapi waktu dihajar anak muda itu, tiba-tiba dia ingat bahwa ada Yesus di lantai 2. Maka segera dia teriak, Yesus tolong aku. Waktu dia teriak begitu, Yesus turun dari lantai 2 kan. Waktu dia lihat begitu, setannya juga lihat ke lantai 2. Dan dia lihat Yesus. Setannya segera lari terbirit-birit. Karena lihat siapa? Yesus. Yesus datang ke anak muda itu. Hei anak muda, kau gak apa-apa. Yesus, aku dipukulin. Yesus, lihat ini Yesus. Bongo. Pokoknya udah hancur-hancuran lah. Udah dipukulin dia. Terus dia anak muda itu bilang, kenapa gak kau tolong aku Tuhan? Kata anak muda. Kau kan ada di lantai 2. Yesus bilang, anak muda. Kau kasih aku di lantai 2, di satu kamar bukan? Rumah ini rumah siapa? Ya si rumahku Tuhan, ku kasih kau di lantai 2. Udah. Jadi yang aku tanggung jawabin cuman kamar itu, gitu kata Tuhan. Oh gitu ya Tuhan, oke Tuhan. Kalau begitu aku sekarang kasih setengah sama Tuhan. Lantai 2 semua milik Tuhan. Aku lantai 1 saja. Oke kata Tuhan. Ya udahlah, istirahat lagi. Istirahat. Anak muda itu tidur. Tiba-tiba hampir jam 2. Anak muda itu pikir, setan udah tahu ada Yesus di rumah. Dia tidak akan berani lagi. Tadi udah lari terbirit-birit. Dia pergi ke pintu depan. Waktu dia buka, baru sedikit dia buka, ditendang lagi pintunya. Rupanya setan sama 7 kawannya.
Wah, 7 orang yang menghajar dia. Anak muda itu ingat lagi Yesus. Yesus turun lagi. Semua setan lari lagi. Anak muda itu bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Udah setengah aku kasih rumah ini kau masih aku dipukulin setan. Anak muda, yang kau serahkan apa? Lantai 2 Tuhan. Ya, lantai 2 ku jaga. Lantai 1 masih miliknya. Akhirnya dia bilang, Tuhan, kalau begitu Tuhan, mulai sekarang ku serahkan semua rumah ini untukmu. Ini rumahmu Tuhan. Kau yang jaga, kau yang pelihara. Betul kata Tuhan? Betul Tuhan. Kalau gitu minta sertifikatnya kata Tuhan. Anak muda itu bilang, iya Tuhan ini sertifikatnya Tuhan. Oke kata Tuhan, aku sudah lihat hatimu. Mulai sekarang, aku betul penguasa, pemilik rumah ini. Betul Tuhan. Oke, tenang kata Tuhan ya. Udah tidur lagi, tidur. Udah mau tidur lagi, mau jam 3. Anak muda itu ya kan, gemeteran. Pasti setan tadi yang pertama 1, yang kedua 7 orang. Ini pasti satu kampung. Dia buka pintu kamarnya kan. Dia mau takut juga dia kan. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Waktu dia lihat Tuhan Yesus berdiri. Minggir belakang kau kata Tuhan. Ini kan rumahku kata Tuhan. Yesus datang ke pintu. Dia buka pintu. Betul. Setan sama satu kampungnya. Dan waktu setan lihat pintu dibuka, pemilik rumahnya waktu dia lihat begitu, Om gondrong katanya. Sorry Om, salah alamat, lari. Kawan-kawan, salah alamat, rumah yang lain katanya. Kalau Yesus pemilik hidup kita, setan gak berani menjamah kita. Amin. Bilang kiri kanan. Kalau Yesus pemilik hidupmu, bilang. Tuhan yang jaga kamu, bilang. Setan gak berani ganggu kamu, bilang. Amin. Tapi kita harus serahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Supaya setan tidak lagi bisa masuk dari celah-celahnya. Ini enggak, Tuhan aku sudah rajin gereja, aku sudah begini. Tapi kenapa hidupku begini Tuhan? Kau pacaranmu masih gaya bebas kata Tuhan. Tuhan kenapa kau masih merokok kata. Kenapa Tuhan kau masih ada benci dengan seseorang? Tuhan kenapa kau belum bayar perpuluhan? Jadi kalau ada celah-celah dalam hidup kita ini, setan masuk lewat celah itu. Hati-hati. Makanya serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Ya, Yesus Tuhan mulialah namamu. Ya, Dia sanggup. Apapun yang selama ini mungkin yang masih belum kau serahkan kepada Tuhan, jadikan Yesus itu jadi Tuhan dalam hidupmu, dalam seluruh sisi hidupmu. Serahkan semua sama Tuhan. Gimana caranya? Akui dulu, Tuhan, aku menyimpan sesuatu Tuhan yang selama ini tidak ada yang orang tahu. Hari ini bagian ini Tuhan, beritahu sama Tuhan. Ya, dan katakan Tuhan, aku serahkan ini pun Tuhan. Aku tidak mau tutup-tutupi, aku nggak mau simpan-simpan. Apa yang saudara belum serahkan, Tuhan tidak bisa bertanggung jawab. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, semuanya saja. Tuhan tahu kok, dan Tuhan tahu yang engkau simpan-simpan itu Tuhan tahu. Ngapain saudara simpan-simpan? Lebih baik akui, ya Tuhan, aku masih menyimpan dosa yang satu ini, dosa ini Tuhan. Selama ini aku malu. Dengar saudara, dengar. Setan bilang selalu begitu. Malu. Malu kalau orang tahu. Itu siasat setan. Hari ini kita mau permalukan setan. Supaya setan itu diusir. Supaya dia tidak lagi masuk dalam diri kita. Serahkan kepada Yesus. Tuhan, selama ini aku simpan sesuatu. Di bagian ini Tuhan. Di bagian ini Tuhan. Dan Tuhan akan bebaskan engkau. Tuhan akan jaga engkau. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu.
sekarang sampai selamanya. Kuasanya tak pernah mari kita berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terikat pornografi dari kelas 2 SMP. Hampir 15 tahun saya terikat pornografi. Saya nggak bisa lepas dari situ. Kenapa? Karena saya hanya ke gereja. Saya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa hidup saya. Saya udah capek. Saya mau bunuh diri waktu itu. Karena dosa itu terus berulang-ulang, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi satu hari bulan Januari tahun 98, aku bilang, Yesus, mulai sekarang Engkau pemilik hidupku Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku tidak mau hidup pakai topeng Tuhan, hanya kelihatan baik. Tapi aku mau lepas dari semua ikatan-ikatan ini. Dan Tuhan lepaskan saya. Siang hari ini, kalau engkau mau dilepaskan, dipulihkan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan sesuatu, mungkin kepahitan, kebiasaan-kebiasaan dosa, rokok, minuman keras, judi, apa saja, pergaulan bebas, apa saja, pornografi, tidak ada yang bisa Tuhan pulihkan. Hanya setan yang berkata, kau udah coba dan tidak berhasil, kau gak akan bisa lepas. Bohong. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku buka hatiku, kau jadi Tuhan pemilik hidupku. Kalau Tuhan yang sudah ada di dalam hatimu, Dia akan mengusir semua, melepaskan semua kebiasaan buruk, setan, iblis, apapun itu. Kalau kau sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai pemilik satu-satunya dalam hidup. Kalau ada di antara saudara yang mau dipulihkan apa saja, bolehkah engkau taruh tangan di dadamu? Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ada sesuatu yang engkau mau supaya Tuhan lepaskan. Sesuatu yang selama ini engkau masih jatuh bangun dalam dosa di situ, masih terikat di situ. Tuhan tahu. Dan setan bilang, malu. Hari ini buat setan yang malu. Karena engkau membuka hatimu, memberikan Yesus jadi penguasa dalam hidupmu. Kita katakan, Dia sanggup, Dia sanggup. Saudara yang taruh tangan di dada, boleh angkat tangan sebelah lagi ke atas. Ini aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Lepaskan aku Yesus. Dia sanggup. Angkat tanganmu saudara. Engkau yang mau rindu dipulihkan, dilepaskan. Engkau yang mau menyerahkan hidupmu. Dan yang menderita, Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang taruh tangan, bolehkah maju ke depan? Kita akan berdoa. Dia sanggup, Dia sanggup. Saudara yang mau dipulihkan, mari maju ke depan. Kami akan berdoa bersama saudara. Dia sanggup. Yesus sanggup. Bawa semua. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Tidak ada yang tutupi lagi Tuhan.
Aku mau bebas. Aku mau lepas Tuhan. Saya minta pembina-pembina mari. Dan yang Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang berdoa di depan, buka hatimu. Kita mau berdoa dulu. Dan setelah ini saudara akan didoakan. Ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Aku masih menyimpan dosa-dosa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku membuka hatiku Tuhan. Masuk dalam hatiku Tuhan. Lepaskan aku Yesus. Hari ini Tuhan, aku jadikan Yesus sebagai Tuanku, sebagai Rajaku, sebagai pemilik hidupku. Aku hidup bagi Yesus. Aku serahkan semua hidupku hanya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia sanggup, Dia sanggup. Mari pembina-pembina doakan. Sanggup. Amin. Dalam nama Yesus, lepaskan hari ini. Lepas dalam nama Yesus. Bebas. Dalam nama Yesus. Segala dosa, ikatan. Dalam nama Yesus, bebas hari ini. Percaya hari ini. Tuhan bebaskan engkau dari apa saja. Dari apa saja. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus, bebas. Kami bebas Tuhan. Kami lepas dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bebas. Dalam nama Yesus, bebas. Dalam nama Yesus, bebas. Dalam nama Yesus. Percaya, bebas, lepas hari ini. Segala dosa yang tersembunyi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Akui. Ya. Lepas. Terima. Bebaskan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bebas hari ini. Percaya. Dalam nama Yesus. Ya. Terima kemenangan. Yesus pemilik hidupku. Aku serahkan hidupku Tuhan. Menyembuhkan yang memberi. Dia sanggup. Oh, terima kasih Tuhan. Yang sudah didoakan boleh kembali duduk. Yang sudah didoakan boleh duduk kembali. Yang belum tetap berdiri. Dalam nama Yesus, lepas, bebas. Kami milik Yesus. Milik Yesus. Ya. Lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala ikatan dosa. Bebas. Dalam nama Yesus. Ya. Percaya. Terima kemenangan. Terima Yesus. Amin Tuhan. Ya Yesus. Tuhan bebaskan. Tuhan ampuni. Yesus mengampuni semua dosa. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Percaya Yesus. Percaya Yesus sudah menanggung dosa-dosamu. Percaya Yesus.
Haleluya. Dalam nama Yesus, hari ini ada kebebasan, kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Ya. Lepaskan. Dalam nama Yesus. Terima, percaya, percaya. Terima Yesus. Yesus sudah bebaskan. Yesus sudah bayar semua dosamu. Yesus sudah bayar semua dosamu. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup pulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup pulihkan hidupku Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Semua dosa yang kita akui, Tuhan ampuni. Tuhan lupakan semua dosa kita. Kalau Yesus sudah menjadi Tuhan kita, Tuhan mengampuni semua dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Gak apa-apa. Itu tanda Tuhan bekerja, ya. Tuhan mau pulihkan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun kita simpan, ya. Gak apa-apa. Di M3 gak usah malu-malu. Kita mau bebas. Jangan biarkan setan menipu kita. Baik, saudara, saya serahkan kepada Elma, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi, puji Tuhan. Semua dimenangkan, amin. Amin ya. Tepuk-tepuk dulu sampai kiri kanan dulu. Semangat. Iya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sebentar kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Yang sudah ada pembinanya minggu lalu, silahkan jumpai pembina masing-masing. Yang belum ada biar kita bagi hari ini, ya. Kalau nggak cukup ke belakang, ke depan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, siapa yang belum punya pembina? Yang belum punya pembina? Oke. Bang Andi bisa sama Bang Joshua ya. Bang Joshua, ada Bang Andi. Tolong ya. Siapa lagi? Penta bisa dengan orang ini bertiga. Sama si Helmi. Ya ini bertiga. Bang Tani, mana Bang Tani? Sama orang ini dua Bang. Sama orang ini dua. Sudah yang cowok sudah semua? Ada satu lagi? Oh, dua lagi. Ini sama Pak Riki. Baju yang biru sama bapak yang pakai baju kemeja sama bapak Riki. Sudah? Yang cowok sudah semua? Oke, sekarang yang perempuan, siapa yang belum punya pembina? Oke, 1, 2 sama bibi yang baju biru tua. Satu kakak ini sama kakak ini. Oke, sekarang kakak ini dan kakak ini sama bibi itu yang yang langsung 7 tangan.
ditutup dalam doa ya teman-teman. Bagi yang sudah, mari perhatikan kembali ke depan supaya kita lanjut di ayat hafalan ya. Oke, sudah bisa ditutup ya Bapak Ibu teman-teman. Bagi yang sudah, mari perhatikan kembali ke depan. Bisa dilanjut via chat ya, makanya minta nomor WA pembinanya. Yang belum punya kontak WA pembinanya ngeri sih. Oke, sudah. Mari dengarkan ke depan teman-teman. Teman-teman yang baru dapat buku tadi, ada kan beberapa yang baru hadir hari ini. Jadi aku mau sedikit jelaskan. Jadi setiap kita selesai pelajaran hari ini, kita akan ada saat teduh selama seminggu ke depan. Saat teduhnya ada di halaman berapa? Kita lihat di halaman, sebentar ya. Saat teduhnya ada di halaman 31. Kemarin kan teman-teman yang dari STTP belum masuk di sesi keselamatan. Berarti ini nggak usah diisi lah ya. Jadi langsung masuk di menjadikan Yesus penguasa tunggal. Tadi kan kita belajar soal itu. Jadi teman-teman, di setiap harinya, satu hari kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi entah itu pagi, entah itu malam, sisihkan waktu teman-teman untuk saat teduh. Jadi ada ayatnya, dari ayat ini kalian renungkan, apa yang kalian dapat kalian tuliskanlah di buku ini. Jadi nanti setiap minggu pembina akan bertanya saat teduh satu minggu ini, saat teduh gitu. Jadi nanti teman-teman kerjakan saat teduhnya selama 1 minggu ya. Kalau bisa jangan ada yang bolong-bolong, belajarlah melalui M3 ini kan namanya kita menjadi murid dan melayani. Kita dimuridkan dulu, baru setelah itu kita bisa melayani gitu ya. Jadi belajar untuk dengar-dengaran. Mari kadang kan ya besok-besok. Dan jangan ini hari Minggu, hari Sabtu dikerjakan semua, jangan ya. Ini udah punya hari, jadi hari Senin ada bacaannya, hari Selasa ada bacaannya. Jadi jangan pas mau hari Minggu di situ dikerjakan semua. Nanti nggak kita dapat apa maknanya. Jadi satu hari yang harus kita kerjakan. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Dan setiap minggunya kita akan ada hafalan. Mungkin karena anak-anak STTP baru hari ini datang. Minggu lalu sudah ada yang ayat hafalan? Ada? Ada. Jadi teman-teman, di satu pelajaran pasti akan ada ayat hafalannya ya. Contohnya untuk minggu depan ayat hafalannya ada di Galatia 2 ayat 20. Mari semua perhatikan ke depan. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
aku. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Kita akan cari 3 orang tercepat teman-teman. Ya, di setiap ada usaha pasti ada hadiahnya ya. Nanti kami akan kasih hadiahnya, apapun itu yang penting berguna bagi teman-teman ya. Oke, yang menghafal ayat hafalan mari 4 orang kami persilahkan maju ke depan. Ayo ke MG, jangan malu-malu. Oke, bisa ditampilkan ayat hafalan minggu lalu di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya teman-teman, bukunya bayar 25.000 ya, karena kan kita bayar uang fotokopi. Jadi bukunya 25.000 saja untuk 1 orang. Bisa dicicil 2.000, bisa juga langsung cash ya. Nanti uang bukunya kasih ke aku aja. Bisa? Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab kamu diselamatkan, itu bukan karena usahamu, melainkan karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha. Itu bukan karena hasil. Itu bukan karena hasil pekerjaanmu, melainkan kasih karunia dari Allah. Melainkan kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, melainkan kasih Allah. Melainkan kasih karunia. Tapi pemberian Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil dari pekerjaanmu. Jangan ada memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. cepat kali kamu. Oke, silakan duduk. Oke.
Teman-teman, untuk minggu depan kembali lagi kita akan bertemu di tempat ini jam 2, bukan jam 2:05 ya, tapi jam 2:00 teman-teman. Kita belajar untuk tepat waktu, karena waktu itu adalah waktu adalah waktu ya. Dan waktu itu berharga teman-teman. Kita juga mau belajar untuk disiplin. Namanya kita menjadi murid, kita harus terapkan disiplin waktu. Jadi mari sebelum jam 2, kan gak enak pembinanya yang nunggu. Jadi lebih enak kalau kita yang nunggu duluan. Jangan pembinanya yang duluan, nanti pembinanya datang malah ditanya kok anak didikku belum datang gitu ya. Lebih baik bilang mana pembinaku gitu. Lebih enak kan dengarnya kan teman-teman. Jadi mari minggu depan jam 2 tepat kita datang. Bukan jam 2 tepat, sebelum jam 2 kita datang, supaya jam 2 tepat bisa kita mulaikan. Oke? Dan nanti jangan lupa isi absen di belakangnya, karena kita akan ada absen selama 2,5 bulan ke depan. Nanti di belakang akan ada absennya, isi absen baru bisa pulang. Sudah, masih ada pengumuman.